Belakangan ini nama Satria Arta Kumbara menjadi sorotan publik. Mantan Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang direkrut Rusia menjadi tentara bayaran ini viral di media sosial karena memohon kepada Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi warga negara Indonesia. Lantas mungkinkah seseorang yang telah bergabung menjadi tentara di negara lain mendapatkan kembali status kewarganegaraannya? Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana, dan kita juga sedang menunggu kehadiran dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono. Saya akan terlebih dahulu menyapa Prof. Hikmah. Prof. Hikmah, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, yuk. Baik, Prof, mungkin terlebih dahulu bisa diterangkan kepada kami yang masih awam ini, sebenarnya untuk proses merekrut tentara bayaran di suatu negara itu seperti apa? Apakah memang semudah itu untuk merekrut orang lain dari negara lain menjadi tentara bayaran di negara yang sedang berkonflik? Ya, sebenarnya ini sesuatu bukan yang janggal ya atau aneh gitu ya. Karena banyak negara melakukan ini. Bahkan juga banyak warga negara dari suatu negara mau ikut di dalam perang yang sedang dilakukan oleh suatu negara. Jadi saya ambil contoh, misalnya tentara bayaran ini banyak warga negara Amerika yang mungkin dia punya pengalaman perang, itu berada di apa namanya tengah-tengah konflik gitu ya, untuk membantu salah satu pihak, apakah itu negara, apakah ketika negara melawan negara atau negara melawan pemberontak, bahkan dari pemberontak melawan negara yang sah begitu. Jadi ini biasa, dan kemudian juga di Prancis juga banyak juga yang melakukan hal tersebut ya, warga negaranya untuk bergabung. Nah, cuman masalahnya memang kalau mereka bergabung ini ya sebagai tentara bayaran. Jadi mereka dibayar secara profesi sebagai tentara, dan kemudian dia tidak akan beralih ke warga negaraannya. Jadi kayak saudara Satria ini kalau dia bergabung, dia tidak serta-merta menjadi warga negara Rusia. Nah, namun masing-masing negara kan punya kedaulatan. Nah, kita di Indonesia punya kedaulatan, dan kita mengatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang mengatakan bahwa kalau ada warga negara kita, dia bergabung dengan suatu apa namanya tentara, dinas ketentaraan, sebagaimana tadi sudah disampaikan di Undang-Undang Kewarganegaraan pasal 23 huruf D, maka dia akan kehilangan kewarganegaraannya. Oke. Jadi ini yang dilakukan, dan ini bukan hal yang pertama untuk saudara Satria, karena kalau kita masih ingat pada waktu ISIS sedang ramai, banyak juga warga negara kita ke Syria dan lain sebagainya bergabung dalam dinas ketentaraan, tapi yang tidak resmi, karena pada waktu itu dia mau melakukan serangan ke pihak pemerintahan yang resmi, ya bukan mau, tapi memang melakukan serangan-serangan ke pemerintahan yang resmi. Sehingga apa? Mereka-mereka pun sebenarnya sudah kehilangan kewarganegaraannya. Jadi sekali lagi, ini bukan hal yang pertama, saudara Satria, tapi kita juga sudah pernah ada contoh-contohnya begitu. Oke. Dan saya juga perlu sampaikan juga, walaupun tidak kehilangan kewarganegaraan, YouTuber kita yang kemarin ada di Myanmar, ternyata apa? Dia bergabung dengan para pemberontak yang melawan pemerintahan yang sah. Maka dia kemudian dikenai oleh pemerintahan yang sah telah melakukan tindakan yang menurut mereka apa namanya melanggar hukum setempat, sehingga dihukum kalau saya tidak salah 6 atau 7 tahun gitu ya, tapi kemudian berhasil untuk diberikan amnesti dan kembali ke Indonesia. Jadi fenomena seperti ini memang ada gitu. Oke, Prof. Hikmah, kalau dalam kasus Satria ini yang bersangkutan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mengembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI kembali begitu. Kalau dari kasus ini menurut Anda seperti apa? Apakah mungkin ia mendapatkan amnesti bisa menjadi WNI lagi, atau sepertinya sudah sangat sulit karena ada undang-undang yang harus dilalui? Jadi bukan amnesti ya, tetapi mendapatkan kembali kewarganegaraan yang hilang. Dan itu memang sudah ada aturannya, yaitu di dalam Permen nomor 3 ya, dari Permen Menteri Hukum dan HAM ketika itu tahun 2024, dan di situ ada pasal 2 huruf D, bahwa pemohon yang meminta untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali
itu di huruf D-nya mengatakan warga negara Indonesia karena alasan kehilangan keluarga negara Republik Indonesia. Jadi karena kasus Satria ini adalah karena dia kehilangan karena dia masuk dalam dinas ketentaraan di Rusia. Nah, ketentuan ini sebenarnya juga mengakomodasi mereka-mereka yang dulu itu ikut ISIS. Hmm. Dan kemudian pemerintah kemudian mengatakan ini nggak mungkin nih stateless, Hmm. ya. Karena sekarang posisi dari saudara Satria itu stateless, Hmm. sama seperti ISIS. Dia bukan warga negara Rusia, ISIS juga bukan negara pada waktu itu kan. Lalu kemudian dia sudah kehilangan kewarganegaraan, Hmm. jadi stateless. Nah, saudara Satria ini juga stateless, dia bukan warga negara Rusia. Pada saat yang bersamaan dia juga bukan warga negara Indonesia, sehingga stateless. Nah, pada waktu ISIS memang eh, demi kemanusiaan maka mereka bisa diterima kembali menjadi warga negara. Tapi catatannya adalah ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui. Hmm. Jadi seperti misalnya saudara Satria ini sebenarnya nggak bisa memohon langsung kepada Bapak Presiden, Hmm. tetapi berdasarkan peraturan Menteri Hukum ya nomor 3 tahun 2024, dia bisa mengajukan secara elektronik ya. Hmm. Lalu kemudian dia tentu bisa juga ke perwakilan kita yaitu di Rusia, dan kemudian dari perwakilan kita tentu akan meminta persyaratan-persyaratan untuk kemudian diproses di Indonesia. Nah, ini yang kemudian ya bisa saja pemerintah bisa menerima kembali gitu ya. Tetapi ingat, saya pada waktu mereka yang masuk dalam ISIS ya itu saya agak mengatakan bahwa wah ini bahaya nih kalau Hmm. kembali membawa ide-ide terorisme kan bahaya ini. Ya. Nah, jadi terhadap saudara Satria ini juga harus ada clearance gitu ya, motivasinya, apa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya, dan memastikan bahwa karena ketidaktahuan dari Undang-Undang Kewarganegaraan sehingga dia ikut dan kemudian tidak tahu bahwa kewarganegaraannya akan hilang. Jadi itu banyak sekali proses yang harus ditempuh Ya. sampai dengan kemudian menjadi warga negara. Sedikit catatan juga, dulu pernah Pak Archandra Tahar, Hmm. ya Menteri kita, itu juga kehilangan kewarganegaraan Hmm. karena diketahui bahwa beliau mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat. Hmm. Lalu beliau menyerahkan kewarganegaraan Amerika Serikat, tapi belum dapat warga negara Indonesia. Sebenarnya statusnya stateless. Hmm. Nah, kemudian diproses, akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali. Oke, baik. Saat ini sudah bergabung bersama kami Dev Laksono. Bang Dev, selamat malam. Bang Dev, mungkin langsung Ya, saja saya bisa selamat minta malam. tanggapannya terkait dengan status dari Ya, Satria Arta yang saat ini kalau kata Prof. Hikmah stateless, apakah masih ada kemungkinan untuk mendapatkan kembali status kewarganegaraannya dari Komisi 1 seperti apa, Bang Dev? Silahkan. ya kalau mungkin apa tidak itu ya harus ditanya ke Kemlu dan juga ke Kumham ya. Tadi kan Pak Hikmanto memberikan penjelasan teorinya secara akademis itu bisa menjadi salah satu pijakan untuk menentukan langkah selanjutnya seperti apa. Nah, kan tapi ya dengan status beliau itu ini kan bukan karena berperang secara ideologi apa-apa. Ya, dia kan karena dia ada masalah di dalam masalah keuangan akibat apa namanya sifat sikap dan juga gaya hidupnya sehingga akhirnya terjerat hutang hingga ratusan juta bahkan mungkin bisa sampai miliaran. Nah, dia tidak mungkin bisa menutup dengan gajinya sebagai tentara. Nah, akhirnya dia menggadaikan integritasnya untuk bertempur ke negara asing. Dan jadi ini ya sebenarnya pemerintah Indonesia telah dilukai ya karena apa? Karena investasi pemerintah yang untuk melatih, mendidik dan membesarkan dia gadaikan hanya untuk kebutuhan sesaat gitu. Nah sekarang ketika situasi dan sepertinya dia mungkin ya, sudah terpojok, sudah tidak ada kepastian, akhirnya dianya ingin pulang kembali. Nah, malah akhirnya sekarang memohon-mohon, meminta-minta untuk bisa dikembalikan. Nah, jadi pemerintah jangan sampai gegabah untuk bertindak ini, ya. Kenapa? Karena ini bisa berdampak cukup panjang karena dia bertempur
untuk negara asing di mana kita tidak mau terlibat di dalam hal tersebut. Dan jadi kalau kita mau memulangkannya pun itu juga bukan perkara yang mudah karena dia berada di medan tempur negara asing. Jadi hal inilah yang harus menjadi pedoman ataupun juga harus pemerintah pikirkan sebelum mengambil tindakan-tindakan lebih lanjut. Oke, Bang Dev, saya menggarisbawahi mengenai integritas yang digadaikan karena kalau kita melihat latar belakang dari Satria ini kan sebelumnya merupakan ex-TNI AL begitu. Apakah Anda melihat ada Ya. potensi, ada informasi intelijen atau informasi kenegaraan yang bisa saja dibocorkan jika ia bergabung menjadi tentara dari negara lain? Ya, kalau bicara seperti itu mungkin saja kan, tapi kan posisi beliau di dalam tubuh TNI juga kombatan marinir ya, bukan pengendali data ataupun informasi yang clearance-nya tingkat Hmm. tinggi. Dia itu bukan pati, dia bukan perwira, bahkan dia bintara. Jadi saya sih tidak terlalu khawatir akan hal tersebut. Saya lebih memikirkan bagaimana pemerintah bisa terus menjaga kedaulatan kita dan juga netralitas kita akan hal pertempuran konflik di Rusia sama Ukraina, karena kita selalu menyuarakan untuk menghentikan pertempuran, kita selalu menyuarakan untuk mendorong perdamaian sesuai dengan preambul di Undang-Undang Dasar kita. Nah, kok ini ada satu ex personil TNI AL malah ikut berperang. Jadi ya hal inilah yang sangat kita sayangkan. Akan tetapi sikap dan tindakannya dia yang yang dia harus bertanggungjawabkan sendiri. Baik, saya kembali ke Prof. Hikmah. Prof. Hikmah, mungkin bisa ditanggapi dari pernyataannya Bang Dev tadi bahwa sebenarnya negara tidak boleh gegabah, harus benar-benar melihat aspek-aspek sehingga Satria ini bisa menjadi tentara di Rusia begitu. Kalau Anda melihatnya, apa yang harus dipertimbangkan oleh negara untuk bisa mengambil keputusan apakah nantinya Satria ini bisa kembali menjadi WNI atau tidak? Ya, yang pasti ini tidak hanya sekedar yang bersangkutan bisa atau tidak menjadi warga negara Indonesia. Tadi Hmm. sudah saya sampaikan ada aturannya yang memungkinkan untuk itu. Tetapi yang juga sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah kita adalah berkaitan dengan netralitas Indonesia dalam perang Ukraina, Hmm. ya. Karena jangan sampai dari sisi Ukraina menganggap bahwa pemerintah kalau misalnya menerima dan begitu saja begitu ya, itu dianggap, oh Anda berarti mau mendukung pihak Rusia, begitu Hmm. kan? Nah sementara kita juga punya masalah dengan Rusia. Kenapa kok tidak dibolehkan? Misalnya seperti itu. Kan sukarela. Lihat nih Korea Utara mengirim sampai 1.000 pasukannya ke Rusia untuk berperang dengan Ukraina. Dan itu diendos oleh pemerintahnya. Nah ini yang kita harus hati-hati. Jadi Kementerian Luar Negeri ini punya porsi untuk melihat permasalahan ini. Memang kalau saya lihat di KUHP pasal 122 di situ dikatakan barang siapa yang katakanlah ikut di dalam suatu perang di mana Indonesia tidak ikut serta itu dalam salah satu itu bisa dihukum. Hmm. Nah, kita harus katakan, kita harus pastikan, katakanlah kalau pemerintah mengatakan, oke, demi kemanusiaan karena dia stateless dan dia pernah menjadi warga negara Indonesia, karena ketidaktahuan dan lain sebagainya, oke, menjadi warga negara Indonesia kembali. Tapi yang bersangkutan harus dihukum berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP, sehingga apa? Tidak hanya menunjukkan supaya warga negara kita tidak melakukan hal yang sama, jadi ada efek jerahnya. Tetapi yang paling penting adalah menunjukkan kepada ke Rusia maupun ke Ukraina bahwa tindakan itu, tindakan si Satria ini adalah tindakan katakanlah oknum dan dia mempunyai konsekuensi di Indonesia. Jadi dia harus dihukum di Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya, Oke. baik itu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum, bahkan juga mungkin dari Menko Politik dan Keamanan, bahkan juga melibatkan BIN dan lain sebagainya, yang mereka harus bergerak cepat, ya, karena
yang jelas adalah ini sudah viral dan mungkin dari pihak Ukraina juga sudah memonitor masalah ini, paling tidak perwakilannya di Indonesia dan juga perwakilan Rusia juga memonitor. Nah, kita dilihat nih gerakan Indonesia mau mengarah kemana gitu ya. Sekali lagi seperti Pak Div katakan, jangan sampai kita dianggap tidak netral oleh salah satu pihak gitu ya. Ini yang juga sangat penting. Ini bukan karena politik luar negeri kita bebas aktif, tapi memang Indonesia tidak pernah menyatakan diri untuk ikut di dalam perang yang ada di Ukraina. Apakah mendukung Rusia ataukah mendukung Ukraina. Seperti itu. Oke, baik, terakhir saya ingin ke Bang Dev. Bang Dev, kami ingin tahu kalau Ya, misalkan di Komisi 1 DPR sejauh ini pembahasannya sudah sejauh mana? Karena kan ini Komisi 1 membawahi mitra-mitra terkait ya dari TNI, Kementerian ya, Hukum, kemudian juga dari ya. Kementerian Luar Negeri. Kira-kira langkah ke depannya apa yang akan dilakukan kalau misalkan Satria tidak mendapatkan lagi status kewarganegaraannya, nantinya apa langkah yang akan diambil? Ya, gini, karena dia sudah kalau ini ya untuk mencabut kewarganegaraan juga ada prosesnya. Nah, prosesnya sudah sejauh mana saya kurang paham. Itu bisa ditanyakan ke Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri. Apakah paspornya si Satria tersebut telah dicabut atau masih ada? Nah, bila sudah dicabut, nah ya itu ya berarti tanggung jawabnya dia. Dia harus memulai prosesnya dari awal untuk meminta kembali apa namanya kewarganegaraannya. Akan tapi ya dia juga ada sanksi hukum yang harus dia jalani karena dia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran secara pidana. Jadi ketika bila sudah dicabut dan dia diberikan kembali kewarganegaraannya ya, dan dia kembali ke Indonesia, dia harus menghadapi proses hukum yang akibat perbuatan yang telah dilakukan. Baik, kita akan terus memantau bagaimana perkembangan dari kasus Satria Arta ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini Bapak-Bapak. Ada Wakil Yuk, Ketua Komisi 1 sama-sama. DPR, Bang Dev Laksono, dan juga pakar hukum internasional, Prof. Hikmahanto Juwana. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Sehat selalu. Yuk.